tabung pipa pralon. Mari berkolaborasi, maju bersama, hebat semua. Kami, tim fasilitator Project 2 SMA Negeri 3 Pekalongan akan menyukseskan program Sekolah Penggerak dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Salam sejahtera bagi kita semua, generasi muda penerus bangsa. Pada video kali ini, kalian akan melihat fenomena banjir dan rob Kota Pekalongan tercinta ini. Ayo kita bersama-sama mencoba mencari solusi atas permasalahan banjir ini. Rumah-rumah warga terendam yang membuat mereka terpaksa mengungsi. Kota Pekalongan yang terdampak banjir. Seluruh kota Pekalongan nyaris terendam banjir. Pekalongan juga terendam banjir. Banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya berada di wilayah Pekalongan Utara, tepatnya di salah satu perumahan di Kelurahan Panjang. Berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan, ternyata wilayah Pekalongan mengalami fenomena yang sangat mengkhawatirkan, yaitu terjadinya rob yang dari tahun ke tahun bertambah parah. Lihatlah rumah-rumah penduduk yang tenggelam oleh air rob, dan banyak sekali yang rusak akibat rob yang terjadi. Mengapa bisa terjadi demikian? Penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut yang menjadi penyebabnya. Naiknya permukaan air laut disebabkan karena mencairnya es akibat pemanasan global. Sedangkan penurunan tanah diakibatkan oleh banyak hal. Namun yang paling dominan adalah karena adanya pengambilan air tanah yang lebih besar dibanding dengan air yang besar. Sehingga pori-pori atau rongga-rongga di dalam tanah kosong. Akibatnya, karena beratnya gaya gravitasi, maka tanah itu turun. Dan yang mengerikan lagi, menurut hasil penelitian, penurunan tanah di Kota Pekalongan termasuk tertinggi di Indonesia. Ada yang mengatakan 10 cm per tahun. Ada yang mengatakan 20 cm per tahun. Tetapi berapapun angkanya itu, yang jelas yang kita rasakan, rob di Kota Pekalongan semakin dalam dan semakin luas. Terjadinya rob di Kota Pekalongan yang semakin parah sebenarnya akibat ulah kita sendiri. Banyak di antara kita yang tidak sadar akan memanfaatkan air tanah, bahkan termasuk resapan air tanah. Kalau kita lihat di sekitar kita, perubahan lahan yang tadinya lahan penduduk menjadi lahan tambak yang tanpa penghuni. Dampak lain yang mengancam masyarakat Kota Pekalongan antara lain adalah 1. Kerusakan infrastruktur bangunan, 2. Banjir rob, 3. Perluasan potensi wilayah banjir. Melihat kondisi tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai manusia, marilah kita bertanggung jawab agar penurunan muka tanah di Pekalongan tidak terus terjadi. Hal ini supaya kita dan anak cucu kita bisa hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu, bagaimana caranya? Karena penurunan muka tanah di Pekalongan diakibatkan oleh pengambilan air tanah yang lebih besar dibanding air yang meresap, maka kita perlu melakukan tindakan agar air yang diambil tidak lebih besar dari air yang meresap dengan beberapa cara. Yang pertama,
menyediakan lahan untuk penghijauan. Kedua, membuat sumur resapan. Ketiga, membuat biopori. Keempat, tidak menghabiskan seluruh lahan dengan bangunan. Dan kelima, menghemat penggunaan air. Berikut penjelasannya. Yang pertama, membuat biopori. Biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Biopori bertujuan sebagai solusi alternatif resapan air di dalam tanah. Kemudian, yang kedua, membuat sumur resapan. Sumur resapan bertujuan untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menyiapkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat mencegah banjir dan meningkatkan efisiensi aliran air ke permukaan tanah, sehingga air akan meresap ke dalam tanah dan sangat dibutuhkan untuk menstabilkan iklim atau udara Kota Pekalongan yang ramai karena dilalui jalur transportasi antar provinsi. Demikianlah alternatif yang bisa kalian pilih untuk mengatasi penurunan muka tanah di Pekalongan. Merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mengatasi penurunan muka tanah di Kota Pekalongan secara nyata sehingga terjadi keberlangsungan hidup berkelanjutan. Lalu langkah nyata apa yang kalian lakukan dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini? Mari kita bergerak bersama-sama. Harapan dari terlaksananya proyek 2 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai ke terlaksananya laporan proyek. Tujuan dari proyek 2 ini adalah membentuk karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, bergotong royong, bekerja sama, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.